Kami tim keluarga Taman Liar mengucapkan turut berbelasungkawa atas bencana alam yang terjadi di daerah Sumatera Utara, yaitu bencana alam banjir. Ada longsornya juga. Dan longsor. Kami mengucapkan turut berukacita sedalam-dalamnya. Semoga buat korban-korban yang terkena bencana ini bisa cepat dievakuasi ya. Cepat dievakuasi ya, dan semoga pemulihan kotanya juga membaik ya. Iya, betul. Betul. Disiarkan dari jantung hutan keluarga Taman Liar bersama saya Febianus dan sejawat saya Glenn Dinos siap menerkam titik-titik jenuhmu di Opera Sabun. Asik. Selamat malam teman-teman semua. Selamat malam buat warga-warga liar. Ya, kapanpun kalian dengarnya, ya selamat pagi, selamat siang, selamat sore. Kebetulan sekarang lagi malam. Iya, kebetulan malam. Selamat malam buat teman-teman semua. Apa kabar? Semoga dalam kondisi yang baik ya. Di tengah bencana yang melanda, banyak bencana Glenn. Banyak bencana sekarang. Yang terbaru jelas tadi banjir. Terus gunung meletus juga. Gunung meletus banyak. Kelaparan juga mulai banyak ya. mulai banyak. Iya. Kayak biasa Glenn. Hari ini juga ada bintang tamu, tapi nanti kita akan sambut bintang tamunya. Tapi sebelum itu Glenn, apa nih? Kita masuk ke berita pertama. Berita yang pertama. Ya. Cegah bunuh diri. Jembatan Barelang di Batam disiram 5.000 liter air rukiah. Itu dia. Nah, aing kebetulan aing juga lihat videonya. aing lihat aja. Iya. Jadi ada berapa orangnya? Dia sama ustadznya juga ya kan? Kalau nggak salah. Nah, 4-5 orang. 4-5 orang. Terus ada truk yang isinya air katanya rukiah. Airnya udah dirukiah. Air doa lah. Ya, terus sama truknya disalurin ke pipa buat disiramin di pinggir jembatan. Ya. Biar nggak ada yang bunuh diri. Ya, betul. Biar nggak ada yang bunuh diri, karena bunuh diri ini kuasa setan sebenarnya. Betul. Ini sebenarnya cara yang dibilang mind blowing. Betul. Selain mind blowing, ini juga hemat biaya. Betul. Iya, jadi kan maksudnya hanya butuh air gitu loh. Dan juga ya bagus tujuannya buat mencegah orang-orang bunuh diri gitu. Menurut saya abis ini ada yang bunuh diri lagi nggak? Nggak tahu ya kalau yang Kristen Katolik. Kan juga lagi. Karena yang stres bukan Muslim doang ya. Iya. Maksudnya semua agama juga. Iya. Apalagi yang ini di mana sih? Di Batam. Apalagi yang gereja-gereja yang gak jadi dibangun di Batam kan orang-orang pada stres ya. bunuh diri. Mungkin nanti jangan cuma jembatan ya yang disiram air rukiah ya, tempat-tempat bunuh diri lain juga bisa. Iya, ini buat Pemprov Batam nih ya. Iya. Jangan cuma jembatan yang disiram di pohon air liter rukiah ya. Ada yang gantung diri kan di pohon. Siapa tahu. Hitung-hitung kan nyiram ya. Iya. Jadi kalau untuk rukiah biar mungkin selain biar sore-sore nggak ada kuntilanak dan sebagainya. Iya, betul. Sekalian juga nambah nutrisi buat pohonnya. Betul. Gitu. Tempat bunuh diri apa lagi? Di ini Jalan Layang kalau di Cimindi. Oh iya. Ya kan itu ada yang bunuh diri kan. Iya, di situ juga. Sebenarnya di segala penjuru dunia juga. Iya, ini bagusnya sih gituin ya. Cuman ini lucunya tuh kok bisa sampai ke sana gitu ngerti? Iya, maksudnya ngerti gak sih? Ke sana. Maksudnya idenya. Kan maksudnya kalau cegah bunuh diri di jembatan, ya jembatannya perbaiki infrastrukturnya enggak sih? Pinggirnya kayak dikasih ditutupin atau diapain gitu. Kayak di Jepang sih tau enggak yang dikasih roll. Iya. Itu kan jadi orang-orang kan enggak bisa jatuh ya jadinya. Iya. Jadi enggak jadi gitu. No. Kalau ini paling apa nih? Ini juga bertahan berapa lama nih khasiat air rukiah? Wah, kurang tahu Itu juga kurang tahu. Bukan ahlinya kita bukan ya. Ahlinya. Tapi tolong mungkin kalau misalkan ada data statistik khasiatnya boleh ditunjukin ya Pemprov ya. Jadi biar kita tuh tahu ini tuh ternyata bener loh. By data tuh bener. By data tuh lebih ampuh gitu. Betul. Tapi kalau emang setelah itu nggak ada yang bunuh diri juga nggak apa-apa. Maksudnya emang bagus. Ya udah bagus gitu ya. Bagus banget lah. Semua masalah aja di rukiah ini gitu. Lanjut ke berita kedua Glenn. 3 pria
ditangkap di Aljazair karena mencoba memasuki Spanyol dengan menyamar sebagai domba. Aing nggak tahu yang ini bagus banget. Aing nama anjing lucu banget, lucunya tolol anjing ini mah. Jadi mereka tuh pakai kostum domba gitu. Dia tuh saya tahu nggak sih yang prediksi Serigala di New Zealand? domba gitu. Saya tahu prediksi yang di New Zealand nggak? Prediksi tim motor. Oh iya. Kan jadi domba ya. Iya. Mereka juga kayak gitu. Karena anjing di mukanya kalau kalian tahu anjing ini dicat anjing mukanya hitam juga anjing tolol anjing banget sumpah. Bodoh anjing. Ya sebenarnya nggak tahu ya. Kalau kata aing nggak efektif kan ketahuan jadinya. Lucu banget anjing. Rencana mereka gagal ketika petugas melihat adanya domba-domba yang gerakannya tidak biasa. Enggak lazim anjing di antara para domba lainnya dan menghentikan kendaraan untuk diperiksa. Oh jadi dia masuk ke mobil bak anjing. Oh di belakang mobil bak. Emang dikira bawa domba tapi kan aneh aja gitu. Bawanya cuma 3 domba gitu. 3 domba terus perilakunya tidak seperti domba ya. Kayak ini anjing sound the sheep kan. Situ orang Aljazair enggak sih kan gen nanti kan mancung apa gitu. Iya, ada domba yang mancung satu. Ini sip anjing. Domba-domba bisa berdiri anjing. Iya anjing. 2 kaki. Ini bisa ngobrol lagi. Orang Aljazair mungkin namanya Mahrez ya dombanya. Ya, Red Mahrez. Anjing lucu banget anjing. Lucu banget anjing. Tapi kalau misal mau ke Spanyol sih nyamar jadi apa, Beb? Spanyol. Aing kayaknya jadi banteng gitu. Khas kan. Susah kalau jadi banteng susah. Tapi bisa cowok kalau bertiga. Jadi patumpuk-tumpuk aja. Jadi ada yang jadi kaki. Oh jadi kayak barongsai konsepnya. Nah betul kayak barongsai betul. Karena ada soundnya ini. Ini orang ada-ada aja ya. Ada aja nih. Karena nyamar ke suatu tempat tuh tapi ini baru kali ini aing lihat. Anjing sih sebodoh apa mau jadi domba buat ke Spanyol gitu. Mungkin dia enggak punya visa ya. Iya pasti orang yang kayak gitu kan pengen ke suatu negara tapi nggak pakai visa. Dia yang dipikirin pertama kali apa anjing? Kenapa? Maksudnya dari semua jenis hewan nih. Anjing kayaknya jadi domba aja deh. Mungkin katanya sering nonton Sound the Sheep anjing. Sering nonton Sound the Sheep. Iya, jadi terinspirasi gitu loh. Bisa sih, bisa. Atau mungkin hewan khas Aljazair domba loh. Bisa jadi loh. Bisa jadi. Karena mungkin saking banyaknya domba-domba yang diimpor mungkin ya. Diekspor. Terus iya. Saking banyaknya domba yang dibawa ke luar negeri, jadi ya udah gitu mungkin mereka mikirnya juga petugas pasti lalai ya gening. Domba lagi. Tapi ini loh kok nggak penasaran perilakunya gitu loh. Lucu banget gitu anjing. Maksudnya anjing. Domba suaranya gimana sih? Mbe sih kalau domba. Mbe gitu. Nah gitu. Kadang-kadang kayak gitu. Ya itulah. Dia lagian dari Aljazair ke Spanyol berapa lama tuh mereka tahan jadi domba ya. Acting jadi domba kan keren banget ya. Terus kalau mau pipis berdiri dulu. Tetap jadi manusia. Tetap jadi manusia anjing kalau pipis anjing. Anjing tapi lucu banget anjing ini. Kepikiran gitu anjing. Kenapa enggak yang lain gitu apa kek? Kita lanjutkan Glenn, hari ini kita ada tamu ya. Ya. Ada tamu aja sih. Tamu. Ini belum pernah kesini sebelumnya. Ya, tamu baru. Belum pernah kesini. Tamu yang baru datang hari ini asik. Tuh. Kalau aing sih baru kenal tamu ini kayaknya 2 tahun lalu dah. Semenjak kampus doang sih. Iya, semenjak kampus ya. Sia juga sama ya Glenn? Enggak ya, sama ya. Udah lebih ya. Udah langsung lahir. Itu mah kan 3 jauhan tuh. Langsung sambut aja Glenn. Bintang kita tamu kali sambut ini. Bintang tamu hari ini adalah ayo ada siapa ayo nungguin ya oke kita ulang Bintang tamu kali ini adalah Niko si Kumis. Mas Niko, selamat malam Mas Niko. Selamat malam Mas. Asik. Mas Baby, Mas Bian, Mas Bian dan Mas Glenn gitu ya. Selamat malam juga kawan-kawan taman liar di luar sana. Warga liar. Sebutannya warga liar. Kenapa disebut warga liar nih Mas? Karena warga lebih banyak. Jadi liar ya? Gak terkontrol. Terlalu liar dan warga liar. Betul. Oke. Seru, menarik. Iya. Mas juga undangannya sebelumnya. Ya. Kebetulan saya diundang melalui surat teman-teman warga liar. Jadi surat undangan. Ada surat undangan. Tapi nomornya tuh nomor 17 kayaknya. Saya tamu 17 tadi. Kamu iya ke 17 kan? 17. Luar biasa. Surat
ini ya apa surat peringatan. Terlalu liar Mas. Terlalu liar. Harus diperingati ya. Niko nih diundang karena emang punya jiwa-jiwa humor. Ya, kita ngundang tamu nggak sembarangan kok. Kita nggak sembarangan orang bisa masuk ke sini kok. Oke. Banyak orang yang mau masuk ke sini kita nggak cocok, buang. Kita harus interview dulu. Diskualifikasi berarti ada beberapa yang diskualifikasi. Ada sistem gugur. Sistem gugur nanti diaduin. Sistem KO. Iya betul gitu. UCL kemarin ya. Benar-benar. Semacam itu loh. Betul. Oke. Ini Niko ini dibilang lebih muda ya kok dari kita ya kok ya? Iya betul, lebih muda. Satu tahun. Tapi masih seumuran lah jatuhnya. Masih seumuran jatuhnya. Niko asalnya dari mana kok? Asal ini mau yang jawaban asli atau jawaban yang humor Mas? Nah itu dia kenapa kita ngundang Niko ya? Kenapa Niko itu? Kita ngundang Niko karena Niko ini selalu punya opsi jawaban. Betul Mas. Selalu ada opsi. Betul, saya udah nonton dulu sebenarnya. Sebelumnya kayak saya juga sedikit di telah dulu cara bermain di sini seperti apa. Betul. Oke banget lah cara mainnya. Berarti jawaban asli apa mau humor dulu nih? Mungkin asli dulu ya, biar yang humor ini di belakangan. Betul. Biar biasanya. Oke, kalau asli ya. Kita enggak, sebelumnya kita lihat dulu kalau misalkan ini lucu banget kita lanjutin, kalau enggak kita ganti bintang tamu. Kita langsung cut ya. Ganti bintang tamu. Berat ya berarti saya berat ya. Mas Niko dari mana asalnya? Asal saya dari Bandung. Lahir di Bandung. Sekarang tinggal di Cimahi. Oke. Ya 11-15 lah Bandung Cimahi ini. 11 Bandung Cimahi ini. Jadi ya bisa dibilang Bandung, Cimahi. Kalau saya pingin dibilangnya orang Brazil sebenarnya Mas. Ini bilang orang Brazil cuman sesuai KTP tidak bisa ya. Udah Bandung lah, lahir di Bandung, cuman tinggal di Cimahi Mas. Oh gitu. Ya, begitu. Bagaimana kalian lucu? Lanjutkan. Pengen. Soalnya jarang orang yang pengen asalnya dari Brazil gitu. Iya, benar sumpah anjing jarang anjing. Karena saya waktu itu kepikiran mungkin orang tua gitu ya sempat mikirin tentang tendangan dari orang Brazil ini Mas. Bapak orang nonton Ronaldo, Ronaldo, terus Messi Argentina Mas. Saya kira Messi dari Brazil tadinya Mas. Benua Amerika juga. Tapi Amerika Selatan. Sama lah ya. Bisa dibilang Brazil juga mungkin. Iya. Brazilnya mana? Neng di Mas. Dekat Sao Paulo, dekat juga dengan apa namanya? Rio de Janeiro. Ada di tengah-tengah itu ada Leuweung Mas. Leuweung ya. Oh iya. Brazil Leuweung lah. Berarti Nicolinho. Bukan Mas, bukan. Nicolas Santos Junior. Oh, Santos Junior. Oke. Gimana? Kita lanjut ini. Lanjut ya. Approve ya ini. Lucu sekali ini. Tepuk tangan dulu. Goblok anjing anak tolong. Bagus anjing. Gimana? Oke. Aduh. Anjing aing. Ini anjing kamu? Iya, Bang. Anjing kamu? Iya. Jenis apa? Chihuahua. Chihuahua Mas. Anjingnya Chihuahua. Iya. Aduh, kayaknya belum makan ini. Belum makan berapa hari? Dari saya beli sih Mas, belum dikasih makan sama saya kebetulan. Dari awal saya beli belum dikasih makan. Dari saya awal beli belum dikasih makan. Kalau saya punya satu produk yang bisa membuat anjing kamu diam. Produk? Betul. Anjing kamu setelah memakai produk ini akan diam. Produk apa itu Mas? Lakban. Ditutupin ya mulutnya ya. Oke. Iya buaya. Enggak, saya punya produk namanya BaileyBites.id. BaileyBites.id. Ini adalah makanan anjing kelas premium. Wow. Betul. Ya. Kalian kalau mau beli bisa cek di IG-nya BaileyBites.id. Kamu bisa terjangkau Mas? Sangat terjangkau pastinya. Akan membuat anjing-anjing Anda nurut seketika. Diam yuk. Baru belum dikasih loh Mas. Udah diem. Kalau belum dikasih berarti gak ada khasiatnya emang. Lo. Maksudnya dengan lihat produk BaileyBites aja anjing sudah nurut. Apalagi makan. Wah, keren banget. Iya. Keren banget sih produk dari BaileyBites.id ini. Betul. Sekarang coba latih anjingnya untuk roll buat sit. Sebelum itu saya kasih makan mungkin. Oh iya betul. Ya. Biasanya saya kasih makan itu dengan cara saya lemparin anjingnya guling-guling Mas.
boleh mungkin agak guling-guling sedikit ya. Bailey Bands udah ada di tangan saya. Saya lempar. Ayo 1 2 3. Iya. Wih, oke, nurut kan? Khasiatnya tuh luar biasa. Betul, luar biasa banget. Scooby-Doo. Abisnya saya main film kayaknya. Iya betul. Makanya kalau teman-teman punya anjing yang nggak bisa loncat sambil muter, kasih baileybyte.id. Keren banget. Oke. Nah, tadi ya gimana? kita sempat bahas tentang pria-pria yang menyamar jadi domba. Betul. Oke, jadi domba. Ngomong-ngomong tentang nyamar jadi domba. Wow. Ini ya mungkin pertanyaan juga sih. Iya, jadi pertanyaan nih. Karena domba yang dimaksudnya domba-domba yang mungkin Tuhan cari selama itu gimana? Oh, domba yang hilang. Domba yang hilang mungkin ya. Nah, ternyata mereka tertangkap di Al Jazair lagi. Di truk aja jauh juga ya. Domba-domba yang hilang ini ternyata wow, idenya luar biasa sih. Iya. Niatnya tadi pingin kabur ya tadi katanya tuh. Apa gimana? Pingin ke negara orang. Kayak ini kok, kayak Sia kalau misalkan Sia dari kampung nih, misalkan dari daerah pedalaman. Terus Sia pengen mencapai harapan di kota. Nah gitu. Al Jazair kan mungkin tingkatannya di bawah Spanyol. Ya, Spanyol. Mungkin dia 3 pria ini mau join Barca ya. Mungkin enggak tahu Madrid, Spanyol. Getafe Real Sociedad enggak tahu. Ya mungkin gitu kok. Mengadu nasib lah. Ngomong-ngomong tentang menyamar jadi hewan nih, jadi domba gitu. Domba. Ini masih sejalan sama materi kita kali ini, Glenn. Oke. Materi kita kali ini adalah membahas tentang perasaan hewan atau makhluk hidup lain. Perasaan makhluk hidup lain. Ini kenapa kita ambil materi ini, karena gak banyak orang akhir-akhir ini yang mengerti perasaan makhluk lain. Bayangin kok, hewan ya. Pohon ditebang-tebangin kok. Wah, benar. Banyak banget sekarang. Hewan ditelantarin dan juga dari bencana yang di Sumatera ini kan banyak hewan yang kehilangan rumahnya. Iya, betul, hewan kehilangan rumahnya. Jadi kita sebagai orang yang kayak hewan ya kita cuma bisa bercandain doang. Ya maksudnya kita empati dan simpati lah. Iya, kita hewan. Mencoba mengerti perasaan-perasaan hewan ini, Glenn. Ya, betul. Nih, kalau dari kasus yang tadi nyamar jadi hewan, menurut Maraneh apa perasaan dan reaksi hewan domba-domba yang disamarin tadi? Mungkin ada domba-domba lain gak sih di sekitaran itu? Kayaknya ya Mas, kalau lihat apa reaksi domba lain penyamaran tadi, kayaknya mungkin bakal iri juga dan insecure Mas. Kenapa? Kenapa? Karena mungkin orang-orang ajar saya kan mungkin punya badan yang cukup tinggi gitu ya dibanding orang-orang dengan betul kok Smurf. Smurf kecil banget, kurcaci atau dibandingin gitu kan kecil ya. Itu memang mungkin ada kecemburuan, ya betul, keinsecurean ya dari domba-domba asli terhadap domba-domba yang mungkin terlalu ganteng lah, terlalu perfect di mata domba-domba itu. Oke. Tadi yang saya lihat juga dari 3 domba saja itu baru 3. Ya. Kebayang kalau 321.000 domba yang nyamar, Mas. Domba yang nyamar. Iya. Terbayang enggak, Beb? Kebayang enggak? Aja enggak kebayang. Tidak ada yang pernah membayangkan itu, Mas. Iya. Kalau 321.000 domba orang-orang menyamar jadi domba, mungkin orang-orang itu ngiranya bukan nyamar tapi spesies baru. Spesies baru. Ya, approve masuk semua. Gak usah dicek deh nih kok. Jadi langsung masuk. Karena emang spesies baru. Bener. Spesies itu pasti insecure sih, karena kita lihat kalau mungkin domba-domba kan mungkin dikuliti buat dijadiin jaket. Ini gak usah dikuliti Mas. Gak usah ini. Sudah terkuliti mereka. Hitam gitu kan. Kulit udah mungkin terus sama matang gimana. Udah cocok banget lah. Ini gak sih? Kan kalau domba kan badannya ya segitu gitu. Ya. Ini kan orang nyamar jadi domba kan otomatis dia di dalam truknya mungkin jongkok ya. Atau mungkin nungging bisa. Nungging. Posisi apa ya? Ya posisi gitu-gitu sih. Posisi L kayaknya Mas. Posisinya. Oh, posisi L. Posisi L. Mungkin bisa cari lah di Google. Posisi L. Maksudnya kalau misalkan orang nyamar jadi hewan dengan posisi yang memaksa jadi domba gitu, pegel. Mungkin dia ini ya sangat pegel Mas. Pegangan dulu gini kan. Tapi kayaknya sebelumnya udah
pendinginan juga, pemanasan juga Mas kayak pemanasan lu karena mungkin Aljazair ke Spanyol bukan waktu yang singkat. Aljazair ke Spanyol kan butuh beberapa jam mungkin. Ya, apalagi kan darat kan ini. Perjalanan darat kan jauh. Aljazair tuh di Afrika kok. Mereka ke Eropa. Dia ke Eropa dia. Anjing muter banget lewat Mesir segala macam kok kalau lewat jalur darat mah. Wah, jauh. Effort ya mereka ya. Mungkin sebelum masuk truk dia bener udah pemanasan dulu ya. Jadi mungkin tiap pagi udah dandan sudah. Udah belajar masuk truk kayak gimana. Cara keluar truk. Mungkin satu teman mungkin mantau Mas. Satu teman jadi domba. Jadi memang 3 orang ini saling melengkapi lah kayaknya. Ya. Tapi mereka nggak belajar kalau misalkan nanti ketahuan ya. Ya itu nggak dipelajarin kayaknya. Dari bukunya mereka kayaknya tuh. Mungkin dia optimis banget ya orang. aman nih. Anjing saya domba banget ya. Domba banget ya. Kata Aing kalau kayak gitu Aing mikirnya mereka jadi kayak safe shifter anjing. Apa itu? Ya kayak yang bisa berubah jadi hewan atau apa. Tapi kan kalau domba kan kakinya ini ya panjangnya sama gitu ya. Iya, bayangin aja. Kalau lagi berjalan 4 kaki belakangnya dulunya panjang aja. Malah jadi kayak kanguru ya. Bener. Itu PR juga sih. Iya. Tapi memang kita harus belajar juga Mas dari pengalaman mereka ini. Iya. Walaupun memang hasil akhir tidak sesuai harapan. Mungkin kita harus belajar juga Mas. Mungkin lain kali bisa jadi cacing laut, kuda laut kan. Mungkin karena dia kuda laut. Kalau kuda laut mati Mas kalau dibawa ke truk. Mati Mas kalau dibawa ke truk. Mungkin ini di Aljazair kok. Jadi mungkin hewannya masih domba gitu. Domba ya. Mungkin kalau perpindahannya dari Malaysia harimau kalau Malaysia. Harimau Malaya mungkin. Harimau Malaya. Mungkin PR kalau misalnya dari Pulau Madagaskar kok. Situ ini enggak hewan Madagaskar. Tahu. Hewan Madagaskar film ada sih. Itu seru sih Mas filmnya Mas. Enggak usah ke film dulu terlalu jauh. Belum ke film. Mau review film. Domba ya. Bayangin juga di film Happy Feet mungkin. Kalau perpindahannya dari kutub ya. Dari kutub. Anjing sih ya. Harus jalan penguin gini-gini. Tapi nih, ini kan kita bertiga nih. Iya. Kalau kita di Aljazair, terus kita harus ke Spanyol, sih bakal pakai jalan itu nggak? Pas lagi bertiga ya kan? Pas lagi jadi domba. Untuk jadi domba. Mungkin kalau setelah tahu endingnya kayak gini, kayaknya enggak sih Mas. Kalau tahu endingnya mungkin ditangkap gitu jadi domba. Loh, tapi ini baru sekali loh. Mungkin yang sebelum atau setelahnya berhasil. Berhasil mungkin ya. Ada hasil riset dulu mungkin di riset terlebih dahulu. Bisa jadi sih. Mungkin nextnya kita mungkin Mas sebagai percobaan kemana ini? Kira-kira kemana? Kalau kata sih yang gak bakal ketahuan tuh ini sih ya. Barongsai ya gak ketahuan ya. Cina berarti. Oh bener ya mau ke Shanghai. Iya, Shanghai. Betul. Ini kalau di bandara udah pada pakai kostum ya. Iya. Nanti aja Mas pakai kostum nanti aja. Gak usah excited banget datang acara. Ada soundnya. Iya. Pemusik. Jawabannya. Gokil. Menarik sih ya. Kalau ke Pulau Komodo tuh lumayan loh. Oh iya nih. Komodo ya. Kalau misalkan menurut Aing ya ini saran buat orang-orang Aljazair yang mau ke Spanyol ya. Nanti mungkin posenya tidur mungkin nggak bakal ketahuan kan? Maksudnya dia ketahuan karena pose dia duduk nggak sih? Kalau dia tidur tuh nggak akan ketahuan ini kata ini. Si domba-domba ini tadi tuh. Si orang-orang yang nyamar di domba ini nggak akan ketahuan. Tidurnya kayak manusia. Gini ya? Iya. Terlentang ya. Terlentang. Bener. Atau mungkin nih mereka ketahuan karena ngerokok kali ya. Ngerokok di jalan kok. Berasap ya. Ini truknya agak berasap ya mengeluarkan. Bisa jadi. Siapa yang ngerokok Samsu? Goblok. Dicek ya. Bener. Iya. Ini kalau kita sambungin ke makhluk hidup yang lain. Iya. Misalnya kan makhluk hidup kan ada 3 ya. 2 sih sebenarnya hewan dan tumbuhan. Hewan kan manusia juga termasuk hewan ya. Terus kalau kita nyambungin ke tumbuhan nih, ke buah. Apa perasaan buah saat mereka tahu manusia akan melakukan sesuatu ke mereka? Contohnya dikupas, dipotong gitu, di blender. Wow. Dikupas dulu. Kalau saya jadi buah, misalkan saya jadi jeruk, terus saya dikupas sama orang, saya bakal ngapain Glenn? Yang kalau bisa ngeglinding kabur. Dikupas tuh kan mungkin kalau kegiatan manusia tuh dibuka ya bajunya ya. Oke. Dulu gitu ya. Kan kayak takut anjing ditelanjang. Serem anjing. Iya anjing. Tolong minta. Saya akan minta tolong enggak? Minta. Kayak gimana minta tolongnya?
Kalau tolong biasa kan tolong. Oke. Kalau tolong buah yang dikupas? Tolong. Ada manusia di sini. Wow, bener sih. Udah pengalaman kayaknya. Ya, Aing pernah mimpi sebenarnya. Sumpah. Enggak juga sih. Tahu nggak adegan SpongeBob yang jadi di blender? Yang mana ya? Tahu nggak ada anjing SpongeBob yang di blender? Episode baru apa episode lama sih? Episode lama, masih lama banget. Aing lupa. Yang sama Fred Dutchman yang di blender. Oh iya tahu. Oh iya tahu itu. Yang jadi jus. Iya yang jadi jus aja. Lucu banget tau gak Lensil itu? Lucu goblok anjing. Anjing takut cowok ini gitu. Iya ini sih ya kalau mungkin berbagai macam spesies buah, bentuk-bentuk buah beda-beda reaksi kayaknya. Iya. Kalau saya mungkin tadi jeruk sunkist biasa. Kalau jeruk Bali kan gede ya? Gede banget. Mungkin saya kalau mau dikupas perasaan saya kayak anjing habis ini jadi mobil-mobilan gitu. Mobilan, perahu, Kerajinan. Jadi perahu. Bener sebenarnya. Iya bener. Anjing gokil sih anjing. Aduh anjing. Jadi kayak di perkumpulan jeruk Bali teh pertanyaannya itu cuman nanti sih kalau udah gede mau jadi apa gitu ya? Perahu apa jadi mobil? Jadi perahu apa mobil gitu anjing. Mobil-mobilan perahu gitu. Iya. Anjing kasihan banget ya. Jeruk Bali. Takut Kalau kelengkeng gimana Mas? Kelengkeng itu Karena mungkin jarang juga gitu ya buah kelengkeng. Buah kelengkeng dan pohonnya juga tinggi. Agak susah. Oh mungkin beruntung ya. Beruntung. Itu kan beruntung mungkin. Buah beruntung kelengkeng. Kelengkeng gitu ya. Durian tuh paling defensif sekali. Pertahanannya bagus. Pertahanan bagus durian. Berarti musuh besar durian nih durian lovers ya. Musuh besar aja. Betul anjing. Pecinta musangking. Bener-bener. Kalau tadi apa namanya? Jeruk kan kalau jeruk biasa nih keluarga lah. Iya. Ibu-ibu di pasar gitu. Iya, ibu-ibu. Mungkin kalau jeruk Bali kan pengrajin. Kalau durian ini durian lovers. Durian lovers jujur banyak. Buah-buah yang ada loversnya apa? Maksudnya yang orang tuh cinta mati sama buah ini. Ada nggak ya selain durian? Kalau saya sendiri Mas pribadi, saya suka buah-buah yang kayak dia tuh kalau makan enak. Kayaknya semua buah enak sih. Itu kalau saya mangga lovers Mas. Mangga lovers ya betul. Mangga. Aromanis. Mangga apa aja mau dijakin mau apa aja enak Mas. 76 mangga. Itu dia 76 mangga juga masih gitu. Karena masih ada mangga-mangganya. Jadi yang ada mangga-mangganya Mas. 76 mangga. Bener-bener. Lah ini juga enak. Kalau misalkan ngebahas perasaan makhluk hidup, oke, kalau buah gitu. Kalau buah kan lazim gitu ya. Kalau sekarang kita ngebahas perasaan tumbuhan, tapi tumbuhan-tumbuhan yang selalu apa ya dikaitkan dengan hal negatif gitu. Tembakau, kalau jadi tembakau, perasaan sia saat ketangkep polisi lagi. Bakaunya bakau itu ya. Disita lagi. Aku kira tembakau yang biasa. Tembakau biasa kan kira gitu. Oke. Tembakau gorila. Gitu ya. Masih bisa defend lah kayaknya. Tembakau gorila. Karena gorila. Besar dia ya, kuat juga. Lucu banget anjing. Baik. Tembakau gorila masih bisa defensif sih katanya. defensif. Apakah semangka merasa dilecehkan karena ditepok-tepok sebelum dibeli? Semangka ditepok-tepok sih dibeli. Iya. Iya benar itu benar. Aing pernah lihat ya. Ini bagus sih, ini nggak bagus nih. Bener sih ya. Pilih berarti sebenarnya orang ini. Sebenarnya semangka ini. Kalau semakin kan itu kan ada ilmunya ya. Iya ada ilmunya. Serius goblok. Ada ilmunya. Kalau bunyinya beda teh. Ini apa ya? Ini bunyi yang bagus tuh kayak gimana Mas? Plak luk gimana tuh? Enggak, pokoknya selain dilihat dari si ininya ya, apa warnanya? Oke, warnanya. Sama apa sih Glenn? Motifnya? Motif mungkin. Itu teh si suaranya teh ternyata bisa mempengaruhi isi dalamnya juga. Iya. Wow. Kalau misalkan di tak bunyinya teh kayak datar gitu. Itu teh enggak ada bijinya atau enggak manis, belum manis gitu. Gitu. Semakin ngebas bunyinya semakin marah. Semakin marah bagaimana? Semakin berat. Jangan tepok-tepok. Jangan tepok-tepok. Bener sih. Ganggu aja. Pasti itu bakal bener. Itu kalau tidur semangka itu kalau yang semangka jantan itu. Iya. Ganggu aja. Kalau semangka betina, aduh. Tuh Bang. Jangan tuh Bang. Ampun. Tapi mungkin kalau semangka betina ada dua Mas opsinya. Ada yang menolak, ada yang menerima. Ada yang menerima. Itu gimana semangkanya aja. Gimana perasaan semangkanya aja. Betul.
gitu. Tapi ini bagus juga sih Mas. Kayak gak pernah terpikirkan oleh saya pribadi. Iya. Semua aku ditepok-tepok itu terasa dilecehkan. Bener. Kita mungkin sebagai manusia terlalu memikirkan hanya manusia saja mungkin tepok-tepok. Iya. Ini kan buah juga tepok-tepok juga punya perasaan mungkin ya. Mungkin nah mungkin di bagian atas mungkin dia minta jangan di atas dong, bawahnya dong gitu. Tepoknya jangan. Ya kan tadi balik lagi. Ada dua tipe kan. Ada dua tipe. Ada yang menerima, ada yang menolak. Betul. Semuanya gitu. Jangan atasnya doang, yang bawahnya yang tepok. Untuk ibu-ibu yang nyari buah cuman dari mengkelnya doang, mungkin dari referensi lain ya. Diputer gitu buah. Diputer mungkin ya. Ya, kalau misalkan ibu-ibu di supermarket nih nyari, biasanya tuh yang sering tuh nyari apel. Ya, apel. Apel tuh bisa dilihat terus jelek dibuang, ditaruh lagi gitu. Kan anjing kasihan. Sumpah anjing apel-apel tuh. Padahal sama aja bentuknya sebenarnya. Iya, dibuka tuh kan sama gitu. Sama aja gitu. Bangsa tuh dipegang gak diapa-apain kan gitu gak sih? Kasihan sih anjing. Iya, ini kasihan sih bener. Kasihan anjing. Buah salak gimana ya? Buah salak kan agak susah juga bukanya. Agak effort ya. Iya, agak effort. Snack fruit ya. Iya, betul, snack fruit. Snack fruit ular berarti ya. Kenapa disebutnya snack fruit mungkin Mas? Jawaban serius apa enggak? Aku pilih yang gong sih. Aku pilih yang gong sebenarnya. Gong ya, nah kayak gitu. Aku pilih yang gong. Coba. Gimana Mas kira-kira Mas? Kenapa disebut snack fruit? Soalnya tetot dalam. Ini mungkin saya kasih solusi jawaban. Boleh. Oke, gaskan. Ini dia nih. Ini dia mungkin ya. Ini dia yang kita cari. Kenapa? Memang sebenarnya simpel sih Mas. Kenapa snack fruit? Snack itu artinya apa? Ular. Betul, ular. Betul. Tadi itu saya pengen digeser gitu Mas, snack jajanan gitu. Oh, jajanan gitu. Snack yang jajanan. Bisa diulang. Oke, boleh diulang. Oke. Kalau snack itu artinya apa Mas? Jajanan. Kenapa bisa disebut jajanan? Karena ini mungkin snack salak gitu ya. Salak. Nah, itu harus kita pikirkan kembali Mas. Salak. Sa itu mungkin bisa disebut dari santapan. Oke. Laknya itu keberuntungan. Betul. Nah, lak. Jadi memang kadang kan kalau sakit kan dibuka lu baru kita bisa lihat ya hasilnya. Belum dari kita luka-luka jari-jari kita, buka-buka salak. Salak, santapan keberuntungan. Kalau Anda membukanya dengan hati yang damai, hati yang adem gitu ya, itu biasanya isinya manis. Itu. Kalau dalam kondisi yang marah-marah, itu biasanya isinya suka nggak beruntung Mas. Kadang isinya itu bisa santapan, lak itu keberuntungan. Saya pernah itu Mas ngebuka tapi tidak keberuntung saya. Oh ya. Saya pas buka isinya bukan salak Mas, tapi duit koin Mas. Duit koin buat nyari boneka. Buat ngambil boneka. Itu nggak tahu keberuntungan, nggak tahu unlucky gitu ya mungkin ya. Saya mikirnya unlucky sih itu. Karena saya lagi pingin salaknya aja. Salak bisa ke sana ya? Bisa ke sana. Pon. Ini pon dari mana? Salak pondo. Pon itu kalau misalnya bisa di Indonesia kan banyak banget terkait dengan pon-pon ini. Ya, aing punya sih kalau pon. Apa mungkin Mas? Kalau ponnya mungkin Pekan Olahraga Nasional ya, PON Pekan Olahraga Nasional. Dimakan oleh atlet-atlet. Oh, benar. Sebagai sumber nutrisi ya. Salak kan biar gak sembelit ya? Ya, betul. Biar gak mencret. Biar gak mencret. Makan salak biar lancar kemarin ya. Apa gimana? Iya. Biar lancar. Mungkin lancar dalam usaha, dalam akademik. Biar bisa menang si atletnya ini. Oh, ya bisa. Iya. Makan salak. Iya. Doh ya? Pondo salak. Doh. Kalau dohnya mungkin dok bisa lah. Anjuran dokter mungkin. Oke. Berarti salak ini salak pondok sudah dianjurkan gitu ya oleh untuk para atlet sebenarnya. Oh, mungkin pondok ini tergantung Belanda. Daerah lagi ya. Belanda mungkin. Doh. Oh, ini apa? Di Arab juga ada kol-kolahnya. Dok. Gitu. Salak pondok. Benar sih. Itu bagus sih Mas. Pondok cabe. Pondok ya. Goblok sekarang. Sumpah enggak expect anjing. Pesantren. Ponpes.
Pohon Plus ya. Katanya pohon plus. Anjing kita ini udah semester 5 semester 7 loh goblok. Pikiran udah kayak gini ya, Bahasannya kayak orang tolol. Iya anjing gak kritis banget ya. Kenapa nih ya? Kenapa anak indigo cuma bisa ngelihat setan? Kenapa anak indigo nggak bisa ngebaca perasaan makhluk lain kayak hewan dan tumbuhan? Padahal itu hal-hal yang bisa lebih penting gitu. Nah, kalau mereka bisa semuanya Mas anak indigo, nanti mungkin pekerja-pekerja dari ahli tumbuhan tidak ada kerjaan Mas. Iya. Itu. Mahasiswa jurusan yang terlibat pertanian, kayak gitu-gitu, peternakan. tidak ada tugasnya nanti. Betul. Itu mungkin ya, kayak yang saya pahami kenapa indigo mungkin cuma hanya untuk bisa ngeliat setan aja. Kalau bagi-bagi nanti bisa gak akan sejahtera mungkin dunia. Tapi ini, mungkin Mas. kalau misalkan anak indigo bisa ngebaca perasaan hewan, itu tuh kayak gitu kan. Wah, ternyata bebek tuh gak mau dikasih dedek, kemarin dia bilang ke saya gitu. Iya. Jadi nanti dikasih apa Bailey Bites lagi. Bailey Bites lagi mungkin. Bailey Bites lagi. Bener. Maksudnya itu bisa meringankan beban-beban zookeeper. Zookeeper. Bener sih. Iya, jadi biar kayak saya tahu ini enggak film Dr. Dolittle. Dia kan bisa ngobrol sama hewan. Oh. Gitu. Bukan Mas itu. Nabi. Ada kok Santo juga. ada. Cuman aku lupa nama Santonya. Ini apa? Francisus dari Assisi, aku lupa. Francis Indonesia. Iya, bisa bicara dengan hewan. Wow. Dari akuisisi katanya ya. Bukan. Iya. Bener. Hewan ya. Sebenarnya kayaknya menarik juga sih kalau kita bisa ngobrol sama hewan Mas. Karena kan mungkin banyak pecinta-pecinta hewan di luar sana. Iya. Kayak kucing lovers tadi, anjing lovers, buaya lovers. Kayak mungkin banyak gitu ya. Kayak dia mungkin kehidupan sehari-hari sama kucing, emang nggak bisa komunikasi tapi ditemenin selalu sama hewan. Iya. Itu mungkin kayaknya butuh juga pendalaman. Saya termasuk orang yang cinta hewan nggak? Suka hewan tapi tidak cinta Mas. Karena kan cinta itu berat lah ya kalau bahas cinta gitu. Betul, berat. Jadi mungkin suka aja. Betul. Nanti kalau bahas cinta kita serahkan ke kecup listrik. Kecup listrik ya. Itu dia. Jangan lupa dengerin kecup listrik ya teman-teman ya. Kecup listrik. Kalau aing orang yang sama nggak terlalu cinta karena aing males melihara dan takut mati. Betul ya. Harus ngurusinnya mungkin yang ngerawatnya ya. Perawatan-perawatannya mungkin juga. Aing di rumah ada ini hewan ikan, aing pelihara ikan. Satu dari SMP sampai sekarang gak mati-mati ikannya. Ikan apa tuh Mas? Gak, ini ikan beneran Mas. Ikan beneran. Oke. Bangsat anjing. Nanya aja. Make sure. Kalau ikan beneran ikan apa gitu? Oh, maksudnya ikan koi biasa. Oh, ikan koi. Ikan mas biasa. Ikan mas. Cupang. Ikan mbak. Hiu. Mas mbak. Ikan jut. Ikan Fauzi. Bukan ikan gitu. Ikanot. I cannot. Bener ya anjing. Masuk banget itu. Ikanot anjing. I cannot ya. Bener. Itu gokil sih. Kalau Mas sendiri pingin gak bisa ngobrol sama hewan? Enggak sih, ribet ya? Iya, kayak kan ini ya, masalahnya banyak kucing liar ya. Betul. Aing tuh sebelum hewan bisa ngobrol juga di rumah itu banyak maksudnya di rumah itu udah tentram gitu. Kalau kucing liar lewat terus ngobrol sama kucing lain kan udah bete mungkin ya. Berisik udah ada yang manggil, pagi-pagi udah ada yang manggil gitu ya. Apalagi sih tau nggak yang suka pelihara burung kan kalau pagi-pagi kan berkicau ya. Wah, berisik banget kalau mereka bisa ayam ngomong. juga kan. Pagi-pagi nih bro ya. Ayam katanya kalau subuh kan lihat malaikat. Iya. Mungkin kalau ayam bisa ngomong juga terjadi padaku menurut perkataan. Sana Mas. Masuk lagi ya. Malaikat. Jangan takut. Jangan takut. Jangan bimbang. Kalau Mas Glenn gimana? Kalau aing sih, aing memang punya anjing. Oh, iya. Dia punya anjing namanya siapa? Floki. Siapa sih? Floki. Itu beda lagi, Mas. Punya Glenn lupa aing. Namanya Obi. Obi ta. Aing cinta sih aing mah. Jenis anjingnya Glenn unik so. Kalau ke hewan sendiri ya, maksudnya peliharaan sendiri. Kalau ke yang lain ya lebih ke suka aja. Tahu batasan lain. Walaupun digigit, walaupun di situ. Iya. Biasa aja. Tapi katanya saking orang tuh punya hewan peliharaan dan deket, mereka tuh punya chemistry ya. Jadi bener orang bisa ngomong sama hewan teh mungkin
Ada bener anjing aing kok tolol. Ini spesies anjing unik. Oh, anjing unik. Mungkin chemistry belum lah ya. Belum sedikit lagi lah mungkin. Tapi saking sukanya sama anjing sampai dimakan. Oh dikonsumsi ya. Rumah makan Manado mungkin. Biar menyatu. Rumah makan Manado. Emang orang-orang sana tuh semua yang berkaki 4 dimakan ya. Kecuali meja kursi. Meja kursi kan dimakan. Meja kursi kan dimakan. Lu kakinya 4. Gini makan. Domba yang tadi nyamar juga dimakan. Waktunya kurang kayaknya tuh. Waktu ditelisik kakinya 2 doang. 2 doang. Tang lagi. Iya. Tapi ada rencana nggak Mas pingin punya hewan lele gitu? Jujur ada. Oh ada. Karena nilai ekonominya tinggi loh lele, bener. Betul. Bisa kan lele itu bisa hidup di segala ini ya, segala rezim. Segala zaman ya, pada baru, pada lama. Tapi memang benar, kan dia kan nggak tahu apa-apa gitu. Cuma tahu makan aja gitu, tahu makan, tahu hidup gitu. Nggak tahu ini rezim siapa gitu. Nggak mesti 5 tahun milih gitu. Nggak harus mikirin gitu. Kadanya. Sih tahu nggak sih botol le mineral yang gede, yang galon gede? Le mineral iya ya. Itu kan biasanya dibagi 2, terus dikasih air, diisi lele anjing. Ada itu Aing lihat di TikTok kayak budidaya lele. Pakai di RT saya budidaya lele Mas. Budidaya lele itu makanan itu maggot namanya. Maggot. Betul maggot. Itu maggot. Itu mungkin bagi teman-teman yang nggak tahu gitu ya dari warga liar. Oh maggot. Itu mungkin bisa jadi inspirasi juga teman-teman yang pingin berbisnis. Iya betul. Bisnis lele. Maggot tuh lele nanti kan. Betul. Dia makanan dari sampah Mas. Iya. Sampah-sampah organik. Iya. Itu keren banget sih. Tai ya. Dari tai tumbuh-tumbuhan kayak kulit buah kayak tadi itu yang mungkin kulit buah sudah di magotnya. Magotnya. Jadi bagus ya. Jadi kita makan beli buah dari orang pedagang kita beli, terus si kulitnya kita kasih ke maggot. Jadi ngurangin masa lagi. Ngurangin sampah. Wah, itu keren sih. Maggotnya bisa dijadiin makan ikan lele, bisa dijadiin pakan burung, pupuk juga bisa. Gila ini maggot ini. Manfaat emang maggot. Silakan beli maggot di Bali Bet sih tidak goblok itu produk pertama kita anjing disegin anjing lah. Enggak bisa beli di tempat lain aja. Bisa beli di tempat lain ada yang tahu komen aja lah ya. Per kilonya 100 kalau enggak salah 100.000. Tapi itu maggot tuh dia beranak. Kalau itu kurang tahu sih Mas, cuman kayaknya dia bertelur kayaknya bertelur dari lalat kan sebenarnya. Dari lalat mungkin bertelur jadilah maggot. Itu sih yang saya pahami karena saya juga waktu itu pernah bisnis. Sumpah? Oh iya. Oh iya aing tahu dia bisnis maggot. Oh gitu sempat lah. 2 hari tapi Mas. 2 hari lama lah. Saya juga muak sama baunya. Saya berhenti lah. Ya udah gitu. Kita lepaskan ke alam liar ya. Ya udah gitu. Ya udahlah gimana lagi? Yang namanya juga usaha kan ada naik turunnya. Iya. Gitu. Kadang emang maggotnya di lantai 2 ya, jadi ada naik turun. Iya betul. Berapa kali terus naik turun. Selama 2 hari itu naik turun aja terus ya Mas. Ya ada juga maggot artis Mas, maggot Robi. Itu tadi sumpah ya, tadi aing tuh mau ngomong itu, cuma aing tuh referensi artis luar negeri itu kurang lah. Tapi aing maggot Robi itu kayaknya ada deh. Maggot Robi. Cewek kan? Cewek. Iya tuh benar. Maggot Robi. Saya baru tahu sih itu. Bisnis apa lagi kita? Marbot gak usah dibisnisin goblok. Itu pakai profesi. Itu mah pakai hati itu mah. Gak usah dibisnisin anjing. Aduh. Perabot mungkin ya. Perabot bisa. Nih buat bintang tamu kita, Mas Nicholas ini. Ya betul. Nicholas siapa tadi? Santos ya. Santos Junior. Oke. Kan kebetulan podcast kita temanya hewan. Iya. Ya aing mau nanya nih, kira-kira maneh mau jadi hewan apa nih? Hewan apa ya? Iya, buat nanti ditampilin. Kalau Glenn kan hewannya apa Glenn? Flamingo. Kalau aing beruang kutub. Kalau Mas Niko mau jadi apa? Untuk hewan mungkin lele sih Mas. Lele ya? Karena pas itu ya saya berkumis, saya juga kan ada kumis jadi betul. Masuk lah. Bukan masuk. Lele itu lebih ke patil ya. Kepatil tapi ya kumis lah ya. Tapi kalau mau jadi lele, air tawar, air asin? Air tawar. Lele air tawar. Oke, nanti akan ditampilkan sebagai lele air tawar. Ya, betul. Oke, siap. Mungkin untuk menutup episode kali ini ada tebak-tebakan. Tebak-tebakan. Tebak-tebakan mungkin ya. Iya. Kamu ada enggak? Aku ada. Mungkin Mas dulu deh, Aku kan yang tadi aku bilang tebak-tebakannya.
Agak jorok. Gak apa-apa. Gak apa-apa ya. Nanti kamu jawab mau ya. Oke. Kalian mau kue nggak? Mau lagi. Kue ewe. Bukan kentot. Sekian Suara Liar hari ini. Sampai bertemu di kegiatan liar berikutnya. Mau lihat Gracias. Terima kasih semua. Horas.